Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan belajar tentang suatu objek data ya. Sebelumnya kita belajar tentang series, kita akan belajar tentang data frame. Jadi data frame ini adalah salah satu objek data atau data struktur yang ada di dalam suatu library Pandas. Pandas adalah suatu library untuk melakukan data analisis dan data manipulasi. Nah, pada video kali ini beberapa topik yang akan kita bahas atau beberapa poin yang akan kita bahas adalah mengenal struktur data dari data frame ya. Kemudian kita akan mencoba membuat suatu data frame from scratch ya. Kemudian terakhir kita akan mencoba untuk meload atau meload ya. Meload data dari suatu file. Oke. Nah, kita langsung saja. Jadi ini adalah suatu contoh dari suatu data frame. Nah, data frame ini ya, dia mempunyai beberapa struktur. Pertama itu dia mempunyai baris, kemudian mempunyai kolom. Karena data frame ini adalah suatu data struktur dua dimensi. Jadi tidak seperti list. Kalau list itu kan satu dimensi ya. Kalau data frame ini dia mempunyai kolom dan mempunyai baris. Jadi dia dua dimensi. Kemudian yang ini dari sini sampai sini, ini dinamakan datanya. Ini bagian dari datanya. Sedangkan ini yang 3210 adalah indeks dari setiap datanya. Dan ini adalah kolom. Jadi itu ya. Jadi ada datanya, kemudian ada indeksnya, dan ada kolomnya. Kayak gitu. Dimana setiap indeks ini, setiap bagian yang segini, satu row ini, satu row ini, itu menunjukkan satu record. Satu record itu suatu objek observasi kayak gitu. Sedangkan yang satu kolom ini menunjukkan suatu variabel ya, variabel. Nah, itu dia struktur dari data frame ya. Kalau misalkan masih bingung, kalian boleh komen saja di bawah YouTube ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat suatu data frame from scratch ya. Nah, data frame ini dari banyak objek, bisa dari bisa dari list, bisa dari dictionary dan sebagainya. Nah, saya akan menunjukkan beberapa saja ya. Saya akan mencoba menunjukkan dengan dictionary. Sekarang kita akan buat dulu suatu objek dictionary ya. Atau kita lihat dulu deh suatu method untuk membuat data frame. Import pandas spd ya, kita import library-nya. Kemudian suatu method untuk membuat data frame from scratch adalah pd.dataframe. Nah, kita lihat bagaimana parameter yang harus kita masukkan ke dalam metode ini. Pertama adalah data, kemudian index, di type dan copy ya. Nah, kita tidak mesti mengisi ini semua. Yang paling penting untuk kita isi adalah datanya. Nah, jadi kita akan memasukkan data ke dalam metode data frame ini. Oleh karena itu, pertama kita akan membuat dulu suatu data berbentuk objek dictionary ya. Misalkan saya mempunyai data hmm, tentang voting presiden kayaknya. Misalkan presiden election gitu ya. Nah, misalkan siapa aja nih, Sandiaga Uno gitu ya. Misalkan ini saya ngasal aja ya. Misalkan ada 10 juta gitu ya. 10 aja. Kemudian Jokowi ada 10,101 juta gitu ya. Kemudian Prabowo berapa nih? Ya 9,09 juta gitu ya. Kayak gini saja. Kita kita cukupkan sampai segini.
Kemudian kita akan membuat objek dictionary ini menjadi data frame ya. Caranya kayak gini. Oh ya, ini ada yang salah ya. Ini kan Sandiaga Uno. Sandiaga Uno itu adalah calon presidennya kan. Sedangkan ini adalah ininya apa, jumlah jumlah vote-nya. Jadi harus dibedakan nih. Jadi ada dua variabel, ada variabel calon presiden, ada variabel jumlah votingnya ya. Berarti ini ada person atau calon presiden, yang dimana calonnya itu adalah Sandiaga Uno. Bentar, saya hapus dulu ini ya. Hapus dulu ini, saya komen dulu. Sandiaga Uno, kemudian ada Jokowi, kemudian ada Prabowo. Kemudian variabel lainnya adalah jumlah voting, yang dimana ada Sandiaga Uno sebanyak, sorry ini apa, Sandiaga Uno ada 10, kemudian Jokowi ada 10,01 juta, dan Prabowo ada 9,09 juta. Nah ini ketika kita buat menjadi data frame, maka ini akan menjadi kolomnya. Jadi key di dalam dictionary akan menjadi kolom dari data frame. Coba kita lihat ya. Kita masukkan ini ke dalam metode data frame kita. Kita coba enter, dan nah kayak gini. Jadi ini berubah menjadi suatu objek dua dimensi di mana mempunyai kolom dan baris, yang dimana key dari dictionary menjadi kolom dari data frame kita ya. Dan satu ini menjadi record ya. Record. Nah itu dia cara membuat suatu objek data frame dari dictionary. Selain dictionary, kita pun dapat membuat suatu objek data frame dari list gitu ya. Nah sekarang kita akan mencoba membuat atau meload data dari suatu file menjadi suatu data frame ya. Nah kita bisa meload data hampir dari berbagai jenis format data ya. Saya tidak akan menunjukkan semuanya. Yang penting adalah kita tahu bahwa kita dapat meload file dengan Pandas menjadi data frame. Nah, saya di sini mempunyai beberapa file ya. Ini ada Jabar Coronavirus CSV, ada Bima Indians dataset. Kayak gitu. Nah, ini adalah satu data yang memiliki format CSV gitu ya. Untuk meload data yang berformat file CSV, kita menggunakan suatu method yang namanya tuh read CSV gitu ya. Kita pun bisa meload data yang berbentuk Excel dengan suatu method namanya tuh pd.readExcel gitu ya. Cuman karena saya di sini tidak mempunyai file berbentuk Excel di direktori saya akan menggunakan CSV saja. Nah, cara meload CSV adalah pd.readCSV. Nah, kita lihat kira-kira parameter atau argumen apa saja yang dibutuhkan dalam metode ini ya. Ini dia. Pertama adalah file path, kemudian separation, delimiter, header, dan lain-lain. Nah, saya tidak akan menjelaskan setiap detail dari parameter ini. Saya akan mencoba meload data secara sederhana saja ya. Kita akan mencoba memasukkan saja file name-nya ya. File name-nya. Karena apa ya? Kalau misalkan ketika di load data kita itu berantakan, nah kita mungkin harus menggunakan beberapa parameter ini kayak gitu. Tapi kalau misalkan ketika di load dan data kita itu adalah rapi, gak ada yang ya apa ya, gak ada yang gak beraturan gitu. Intinya tuh data itu tuh rapi, maka kita gak perlu memakai parameter-parameter lainnya ya gitu. Nah kita langsung saja kita load datanya. Kita akan meload data mana ya, yang ini saja ya, atau yang ini deh, yang ini kita load. Nah ini dia tuh kan, ini kebilang gak rapi sih. Kenapa gak rapi? Karena
kolomnya itu adalah record dari datanya. Kita bisa mengubah kolomnya dengan cara seperti ini. Tapi kita gak tahu kan ini datanya itu kolomnya apa aja gitu. Jadi kita bingung juga mengisi kolomnya gitu ya. Udah kita pakai ini aja deh. Doesn't exist in kurang J. Nah ini dia. Nah ini yang rapih ya. Jadi nama kolomnya udah ada nih. Date, positive total, positive daily dan sebagainya. Ini kebilang rapih nih. Kita bisa, kalau misalnya nggak rapih ya, kayak tadi gak ada kolomnya, kita bisa mendefinisikan secara manual kolom-kolom yang ada di dalam data frame kita dengan suatu parameter names. Nah kayak gini. Nanti kalau misalkan ada case kayak gini ya, karena data kita udah rapi, kita gak perlu memasukkan parameter names. Nah biasanya suatu data frame ini dimasukkan ke dalam satu variabel yang bernama df ya. Kita masukkan ke dalam variabel df. Nah kayak gitu. Jadi itu ya penjelasan sederhana bagaimana cara kita membuat data from scratch dan meload data dari satu file. Nah oh ya, setelah ini mungkin saya akan memperkenalkan beberapa atribut dari data frame dengan tujuan untuk lebih paham lagi tentang objek data frame ini. Nah, di dalam data frame ini ada suatu atribut yang namanya itu index. Nah, indeks ini untuk memberikan kita ya indeks tentang datanya kayak apa aja gitu ya. Nah, indeksnya di sini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa mengubah indeks dari data frame ini dengan kita kita override si def index ini dengan suatu variabel. Misalkan kita akan menjadikan indeks dari data frame ini adalah date-nya. Maka kita bisa melakukan seperti ini. Df date. Nah, setelah ini kita cek lagi. Oh ya, head ini adalah suatu method untuk menampilkan secara default 5 baris pertama dari data kita. Tuh ya. Kan 0 1 2 3 4 5 ya, 5 rows. Kita bisa secara manual memberikan berapa yang kita masukkan. Misalkan 10. Tuh, kayak gitu. Kayak gitu ya. Itu method head. Kembali lagi. Nah, kita lihat bahwa indeks dari data kita telah berubah. Yang awalnya itu adalah sebuah integer 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sekarang telah berubah menjadi suatu variabel date ya. Jadi itu cara mengubah indeksnya gitu. Kemudian di dalam data frame juga ada satu atribut yang namanya itu columns. Nah, ini dia. Dia akan mengeluarkan semua kolom yang ada di dalam data frame kita. Kita pun bisa mengubah kolom-kolom yang ada di dalam data frame ini. Caranya sama banget seperti ini. Ya. Ya kalian coba saja lah ya. Coba saja. Saya tidak akan mengubah-ubah ini karena untuk apa gitu kan udah bagus. Jadi gak perlu ubah-ubah gitu. Tapi caranya sama. Nah, itu dia. Kemudian apa lagi ya? Ada data dot values. Kok data df. Nah, kalau data dot values ini dia akan mengubah data frame ini menjadi numpy ya. Ini kan data frame ya, diubah menjadi numpy. Yang dimana dihasilkan semua datanya. Tadi kan kita menghasilkan indeksnya ya, kemudian kita mencoba menghasilkan columnsnya, dan ini kita menghasilkan datanya saja yang ini nih. Ini data.values ini menghasilkan datanya saja. Tuh, jadi kita di sini kita telah mencoba mengekstrak berbagai bagian-bagian dari data frame ini. Kita mengekstrak indeksnya, kolomnya, dan ini adalah datanya. df.values ini coba kita lihat ya.
type-nya. Type-nya adalah NumPy itu kan. Kenapa NumPy? Karena data frame ini bahan utamanya adalah NumPy gitu. Jadi build on top NumPy kayak gitu. Jadi ini adalah suatu di data frame itu adalah versi pengembangannya lah, pengembangan dari objek NumPy kayak gitu. Oke, sekian ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih dibingungkan, tanyakan saja di komentar ya. Jangan lupa subscribe ya channel ini untuk lebih semangat lagi mengupload video-videonya ya, ya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi